Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak terasa memasuki novena hari ke-9, novena kepada keluarga Kudus Nazaret. Kita akan mendengarkan bacaan Injil nanti dari bacaan sesuai kalender liturgi pada hari ini, Rabu 23 Desember 2020. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau sertai sampai hari ini. Kami bersyukur atas bulan keluarga. Di masa Advent, kami menanti kedatangan Putramu Yesus. Semoga kami menanti dalam suasana pertobatan, mau mempersiapkan hati kami menyambut kelahiran Putramu Yesus di tengah keluarga kami. Seluruh doa ini ya Bapa, kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sedang memasuki masa Advent, menanti kedatangan Yesus di hari Natal. Ada 4 minggu, warnanya ungu. Kita diajak untuk bertobat, berpantas diri, berpantas hati, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Di masa Advent ini, Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan sebagai bulan keluarga. Nah, salah satu acaranya adalah novena kepada keluarga Kudus Nazaret. Dan tidak terasa kita sudah memasuki novena hari terakhir atau hari ke-9. Karena bacaan Injilnya berkaitan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, maka dalam kaitan dengan bulan keluarga, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan hakikat anak dalam keluarga. Ketika
Menjelang kelahiran Yohanes, tentu sebelumnya ada peristiwa yang luar biasa karena malaikat memberi kabar kepada Zakaria, ayah Yohanes, jangan takut, doamu sudah dikabulkan. Tapi kita tahu sebelumnya Zakaria tidak percaya dengan pemberitaan malaikat, maka dia menjadi bisu. Kenapa tidak percaya? Karena istrinya Elizabeth lebih kurang usia 80 tahun, masa sih bisa hamil? Tentu secara ilmu kedokteran sulit wanita umur 80-an tahun untuk hamil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya Elizabeth mengandung dan melahirkan. Nah, ketika melahirkan, mereka berdebat tentang nama. Di antara sanak keluarganya menginginkan karena yang lahir ini laki-laki, maka diberi nama Zakaria sesuai dengan nama ayahnya. Kalau dalam bahasa sekarang itu Fam atau Marga, itu memang dari nama ayah. Tetapi Elizabeth segera menjawab, tidak, namanya adalah Yohanes. Saya membayangkan mereka juga masih berdebat dan akhirnya diberikan kesempatan kepada Zakaria, ayahnya. Zakaria adalah imam Abia yang saleh. Lalu Zakaria meminta batu tulis dan menuliskan nama. Ternyata yang luar biasa, namanya adalah Yohanes. Seketika itu juga mereka yang hadir di situ tercengang, tetapi Yohanes, nama yang disebutkan oleh Zakaria atau yang ditulis di batu tulis, itu akhirnya membuat Zakaria bisa berbicara lagi dan terlepaslah ikatan di lidahnya. Lalu orang-orang yang ada di sekitar situ bertanya-tanya, akan menjadi apakah anak ini nanti? Dan kita tahu dalam perjalanan waktu kita sebagai orang beriman, Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan untuk Yesus. Kita masih ingat dulu Bunda Maria ketika mengandung Yesus mengunjungi Elizabeth saudarinya yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Jadi dua wanita yang sedang hamil atau mengandung itu, yang muda mengunjungi yang tua, dan yang menarik adalah Yohanes lebih tua 6 bulan daripada Yesus, maka dia merintis jalan untuk kedatangan Yesus. Pada waktu itu memang dikatakan Yohanes itu berpakaian bulu unta, makanannya belalang, minumnya madu hutan, tapi seruannya seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ternyata di perjanjian baru kita mengenal orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Tapi seruannya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Banyak orang terkagum-kagum dengan figur Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis sudah mulai banyak pengikutnya. Dan mereka bahkan menerka jangan-jangan dia adalah Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis tetap rendah hati. Bahkan mengatakan, aku hanya membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan seruan baptisan atas nama pertobatan membuat Yohanes menjadi terkenal. Karena banyak orang yang mau dibaptis. Satu di antaranya adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang paling agung, yang sekarang menjadi
sesembahan kita atau yang kita puji dan kita imani, dia adalah Yesus. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Kita tahu Yesus itu tidak berdosa, tetapi mau ikut baptisan pertobatan Yohanes. Maka begitu rendah hatinya Yesus ketika baptisan itu sampai kepada giliran Yesus, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan terdengarlah suara, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yohanes Pembaptis itu perintis jalan untuk Yesus, orangnya rendah hati. Junjungan kita, Yesus pun amat sangat rendah hati. Maka kita diajak, salah satu wujud pertobatan kita adalah mari kita belajar untuk rendah hati. Karena bacaan Injil ini konteksnya adalah kelahiran Yohanes, saya jadi ingat sebuah keluarga tentu akan mengalami yang namanya peristiwa kelahiran anak buah kasih dari sepasang suami istri. Ada yang memang mudah untuk hamil dan melahirkan. Tapi ada seorang istri atau seorang calon ibu yang sulit untuk hamil dan tentu juga sulit untuk melahirkan. Ada yang hamil lagi 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian hamil lagi, lalu anaknya akhirnya berderet. Itu ada loh, ya itu subur sekali istrinya. Tapi ada yang punya kesulitan sampai sudah berobat ke sana kemari. Bukan hanya dokter dalam negeri tapi sudah keluar negeri. Bahkan ada yang punya usul, udah mancing aja, coba mengadopsi anak. Ada loh banyak pasangan suami istri karena mengadopsi anak akhirnya lalu terpancinglah secara natural ibunya atau istrinya itu dapat hamil, lalu akhirnya punya anak. Ada banyak nasihat, tapi intinya adalah bagaimana sekarang kita menghayati anak dalam keluarga. Sebenarnya semua anak itu adalah anugerah dan titipan Tuhan. Ada yang dilahirkan sendiri, ada yang dilahirkan oleh orang lain jika itu diadopsi. Tapi tetap kita harus sayangi dia. Jadi menghayati anak itu sebagai apa? Satu, sebagai anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Seperti apapun anak kita, laki-laki atau perempuan, cakep atau kurang cakep, pinter atau kurang pinter, sehat atau kurang sehat, harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. 2, anak harus dihayati sebagai apa? Titipan Tuhan. Sebagai titipan kita harus do the best, lakukan yang terbaik untuk anak. Jadi saya jadi ingat bahasa iklan, buat anak kok coba-coba, nggak boleh coba-coba. Jadi harus do the best, lakukan yang terbaik. Oleh karena itu, anak itu harus dititipi. Apa yang harus kita titipkan pada anak? Juga hanya 2. 1, titipilah dia iman yang kuat. 2, titipilah dia ilmu yang kuat. Sebab imannya itu nanti bisa menjaga hidupnya. Ilmunya itu dapat menghidupi hidupnya. Jadi jangan dia dititipi harta benda, mobil, rumah, kekayaan. Dia nanti malah bingung bagaimana menjaganya. Malah memberatkan anak itu. Nanti kalau dia punya iman yang kuat dan ilmu yang kuat, dia bisa cari sendiri itu harta dan kekayaan itu. Iman yang kuat membuat anak itu dalam dinamika kehidupan menjadi pribadi yang tangguh. Ilmu yang kuat menjadikan anak itu berkarakter. Bahkan nanti bisa pandai ini, terampil ini, lalu bisa mandiri, lalu bisa bermanfaat buat banyak orang. From zero to be hero itu banyak loh sejarahnya. Maka soal iman jangan main-main.
Sejak dini baptislah anak kita. Maka di dalam gereja Katolik ada baptis bayi, supaya sejak dini dia masuk dalam pelukan gereja, pelukan Yesus. Lalu akhirnya anak itu punya nama baptis, dosa asal dihapuskan, lalu diangkat menjadi anak Allah. Wow, luar biasa. Ketika kita membaptiskan anak kita, tugas orang tua belum selesai. Dia masih harus ikut serta memperkembangkan iman anak itu. Jadi besar sedikit masukkan sekolah Katolik supaya punya tradisi pendidikan iman yang kuat juga. Dan kita tahu biasanya sekolah Katolik yang bermutu itu disiplin. Lalu besar sedikit ikut sertakan dalam pelajaran komuni pertama, supaya nanti dia juga bisa merayakan Ekaristi dan secara paripurna bisa menyambut tubuh dan darah Kristus. Lalu besar sedikit coba diminta ikut serta aktif terlibat dalam pelayanan gereja, menjadi putra atau putri altar. Lalu besar sedikit ya ada bina iman remaja. Lalu besar sedikit bisa ikut serta menjadi OMK, orang muda Katolik. Kalau orang tuanya juga terlibat dalam pelayanan gereja, anak itu juga akan belajar terlibat dalam pelayanan gereja. Karena anak itu hanya meniru atau mengimitasi orang tuanya. Tentang pendidikan, kenapa tadi saya katakan jikalau memungkinkan masukkan sekolah Katolik, intinya adalah untuk pendidikan juga nggak boleh ecek-ecek atau kaleng-kaleng, harus yang bermutu. Jangan asal udahlah disekolahkan di beberapa langkah dari rumah, yang dekat rumah aja supaya kita nggak repot. Kenapa nggak mau repot demi pendidikan yang bermutu untuk anak? Nggak apa-apa, kita antar ke sekolah Katolik yang bermutu. Ya memang pakai pengorbanan, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, dan mungkin korban finansial. Jadi pendidikan yang baik kan biayanya mahal, gitu ya. Maka saya jadi ingat kalau zaman dulu ya orang tuh bisa punya anak sampai 5, 7, 10 ya. Bahkan ada paham gitu ya, banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau sekarang memang ya kita diminta ikut serta ya mendidik anak itu secara bermutu. Ya banyak anak tentu biayanya jadi mahal. Untuk itu ya perlu biaya, perlu mengarahkan, dan akhirnya perlu mendoakan. Jadi jangan sampai pakaiannya branded, sepatu branded, jam tangan branded, HP-nya branded, tapi iman dan ilmunya ecek-ecek. Jangan sampai begitu. Kalau perlu, anak itu pakai sepatu, pakaian, dan HP sederhana. Karena itu cuma sarana, tapi iman dan ilmunya harus branded alias bermutu. Yang berikut, ini soal parenting ya. Menarik, para orang tua karena diberi anugerah oleh Tuhan anak, diberi titipan oleh Tuhan anak, maka harus belajar juga untuk menjadi orang tua. Jangan sampai orang tua hanya sibuk bagaimana mencari yang terbaik untuk anak, tapi juga bagaimana kita menjadi orang tua yang baik buat anak-anak. Ini penting. Sejak kecil kita harus belajar untuk, sejak anak itu bayi ya, touching atau menyentuh. Konon menurut ilmu psikologi, dalam satu hari kepada bayi ya orang tua itu harus menyentuh minimal 25 kali. Tentu nggak perlu dihitungin ya 1, 2, 3 sampai 25. Tapi bagaimana ketika dia menyentuh, membelai, ya menepuk, mungkin menyubit kecil, itu semua adalah sentuhan, touching. Yang kedua adalah telling, bercerita, ya lah. Kadang-kadang kan kalau orang Jawa tuh suka menimang anak sambil bercerita, tak ding 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 tak ding tung, ini anak siapa ya, terus cerita tadi mama mau masak dan tadi mama nyuci kamu dan sebagainya. Dan besar sedikit pun orang tua harus belajar untuk telling. Kita tahu dongeng sebelum tidur. Nah, itu ya. Itu artinya orang tua bercerita kepada anak. Kalau zaman dulu Kancil mencuri ketimun itu yang terkenal. Tentu kalau sekarang udah ceritanya berbeda ya, karena sudah zamannya apa tuh namanya, SpongeBob lah, lalu Angry Bird lah, mungkin macam-macam hal. Dan setelah
Telling adalah teaching, mengajarkan. Mengajarkan itu penting. Kenapa anak kita ketika masih kecil sering menyenggol gelas dari meja lalu jatuh dan pecah. Lalu biasanya orang tua marah, sudah berapa gelas dan piring yang pecah. Sentralnya jangan barang berapa yang pecah, tetapi sentralnya adalah anak itu. Maka perlu mengajarkan, D atau nak, kalau naruh gelas atau piring jangan di pinggir meja tapi di tengah. Supaya apa? Tidak mudah tersenggol dan jatuh pecah. Anak itu akan terus mengingat di dalam memorinya, mamaku pernah mengajarkan itu. Menaruh piring dan gelas tidak di pinggir meja tapi di tengah. Jadi bukan emosi dan marah-marahnya sudah berapa gelas dan piring yang pecah, tapi pengajarannya, teachingnya. Lalu yang keempat adalah tutoring ya. Tidak sekedar mengajar tapi memberi contoh, memberi teladan. Misalnya tanpa mengajarkan kepada anak, orang tua menyalakan lilin, ada salib Yesus di situ, ada patung Bunda Maria, lalu berlutut berdoa. Suatu hari Anda akan tercengang. Anda keluar dari kamar, lalu Anda melihat anak Anda tiba-tiba menyalakan lilin dan berlutut di depan salib Yesus dan patung Bunda Maria. Aku gak pernah nyuruh. Kok dia melakukan? Oh, dia hanya mengimitasi atau meniru orang tuanya. Konon katanya kalau orang tuanya sering teriak-teriak dan berantem, anak itu juga di sekolah itu bisa teriak-teriak dan berantem. Jadi hati-hati soal memberi teladan kepada anak. Memberi teladan yang baik, karena anak akan meniru yang baik. Jangan kita memberi contoh yang buruk, kasihan anak kita akan mencontoh hal-hal yang buruk. Yang kelima adalah together. Kebersamaan itu penting. Sekarang banyak orang sudah sulit untuk bersama-sama. Termasuk ya bersama-sama pergi ke gereja. Saya tuh kadang-kadang senang ya kalau melihatnya di gereja ya ada bapak, ibu, anak berderet itu duduk bareng gitu ya di dalam perayaan Ekaristi gitu. Kadang-kadang kan sedih juga kalau melihat bapaknya di belakang sana, ibunya di depan, anaknya di sebelah sana gitu, terpisah-pisah. Dan lebih luar biasa lagi adalah jikalau bukan hanya jalan bareng ke restoran, jalan bareng ke bioskop, jalan bareng ke mall atau ke tempat rekreasi, tapi berdoa bareng di rumah itu juga luar biasa. Tentu di saat pandemi COVID-19, di saat perjumpaan menjadi kesulitan tertentu, maka orang sering berkumpul di rumah. Ini juga poin positifnya. Antara lain juga ikut misa live streaming bersama, lalu berdoa rosario bersama, dan ada banyak kebersamaan itu. Jadi ada 5: menyentuh, bercerita, mengajarkan, memberi teladan, dan bersama-sama dengan anak. Itu penting banget. Nah, sebagaimana ketika Yohanes lahir, akhirnya diberi nama Yohanes, tentu mempunyai harapan. Walaupun Shakespeare itu berkata apa arti sebuah nama, tapi pentinglah kita memberi nama kepada anak kita, dan nama itu tentu membawa harapan. Contoh, misalnya saya diberi nama oleh bapak ibu saya Susilo Wijoyo. Aloysius adalah nama baptisnya. Tentu bapak ibu saya punya maksud. Suatu hari saya bertanya gitu ya, antara lain tentang arti sebuah nama kepada orang tua saya. Oh, Su itu kalau untuk Jawa artinya baik. Susila itu artinya sopan. Wijoyo ya itu Wijaya, bahasa Indonesianya itu ada kata jaya. Nah, harapannya bapak saya, ibu saya mengharapkan saya nanti bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, sopan, dan berjaya. Tentu konteks berjaya adalah sesuai dengan ukuran masing-masing berbeda. Tentu ada yang ukuran segini sudah berjaya, ada yang bilang ukuran segitu baru berjaya. Harapan itu adalah penting. Yohanes artinya perintis jalan untuk Yesus.
Dan harapan itu ternyata memang luar biasa. Ketika banyak orang menganggap Yohanes adalah jangan-jangan dia Mesias. Enggak, saya hanya mempersiapkan. Nah, itu kan berarti terlaksana. Dia hanya perintis atau mempersiapkan Yesus datang. Bahkan kita tahu Yohanes itu orang yang rendah hati. Biarkan dia makin besar dan aku makin kecil. Kalau dalam permainan sepak bola, ini analogi, mungkin tidak terlalu tepat, tapi setidaknya semoga bisa mempermudah gambaran kita. Saya membayangkan kalau dalam permainan sepak bola, Yohanes Pembaptis itu adalah pengoper bola cantik ke depan gawang musuh. Lalu akhirnya Yesus yang ada di depan gawang itu menyundul dengan kepalanya atau menendang bola itu dengan kakinya dan melahirkan gol yang indah. Pertanyaannya, siapakah yang terkenal? Yang terkenal adalah pencetak gol indah, bukan pengoper bola yang indah. Tapi tidak akan ada gol yang indah jika tidak ada pengoper bola yang indah. Maka peranan Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Dia pengoper bola yang indah untuk Yesus hadir di dunia ini, berkarya, wafat di kayu salib untuk menebus dosa, dan akhirnya kita diselamatkan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang berani berkata apa adanya. Ini soal semangat kenabian. Kita masih ingat akhirnya Yohanes Pembaptis itu wafatnya dipenggal kepalanya oleh siapa? Oleh algojonya Herodes. Karena apa? Sebelumnya Yohanes berani menegur Herodias, istri Herodes. Tidak baik engkau mengambil istri saudaramu. Sejak itu Herodias itu sakit hati. Tumpukan sakit hati jadi benci, tumpukan benci jadi dendam. Dan dendam itu kesumat dan akhirnya menemukan waktu yang tepat. Ketika Herodes berjanji kepada para tamu, putrinya menari, apapun hadiahnya akan diberikan. Dan akhirnya dia bertanya kepada ibunya, apa hadiah yang harus kuminta? Ternyata yang diminta adalah kepala Yohanes Pembaptis. Berani berkata apa adanya, tidak sembunyi-sembunyi. Maka kita pun semoga di masa Advent itu dimampukan untuk bertobat, rendah hati, berani bicara apa adanya. Yohanes Pembaptis adalah santo yang diperingati bukan hanya wafatnya, tapi juga kelahirannya. Biasanya santo santa itu diperingati hari wafatnya. Sudah ketahuan track record hidupnya itu kudus dan mulia. Maka kita mohon rahmat agar kita juga dimampukan di masa Advent ini untuk bertobat. Itu berarti sadar bahwa berdosa. 2, menyesali dosa-dosa dan mau berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Anak-anak membutuhkan doa dari orang tuanya. Saya bisa seperti ini hari ini, itu juga antara lain berkat doa orang tua. Yohanes Pembaptis juga berkat doa dari Zakaria yang penuh iman dan saleh, dan Elizabeth yang suci itu. Ini mengingatkan akan sebuah lagu. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Yesus, Maria, Yusuf, kepadamu kami serahkan hati, jiwa, dan hidup kami. Yesus, Maria, Yusuf, dampingilah kami dalam sakrat maut kami. Yesus, Maria, Yusuf, semoga jiwa kami beristirahat dengan tentram sertamu.
Semoga dalam segala hal terjadilah kehendak Tuhan yang maha adil, maha tinggi, dan yang dimuliakan segala abad. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, keluarga saudara, terutama anak-anak saudara, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.